Viral di media sosial aksi pengejaran terduga pelaku penipuan dengan hipnotis di Bekasi, Jawa Barat. Pemotor yang merekam kejadian ini sedang mengejar para pelaku hipnotis yang menggunakan sebuah mobil bernomor polisi B2837 FHI. Pengejaran berlangsung dramatis. Banyak warga ataupun pengendara lain yang mendengar teriakan pengendara motor yang menyebut maling ikut mencoba menghentikan kendaraan pelaku. Bahkan ada warga melemparkan benda ke arah mobil. Meski mobil terus melaju, akhirnya dapat dihentikan oleh warga. 3 pelaku ditangkap dan diamuk warga yang geram. Para pelaku sebelumnya beraksi di area parkir sebuah bank. Mereka mengambil kartu ATM dan uang tunai milik korban yang dihipnotis. Korban tersadar setelah ditepuk pundaknya oleh tukang parkir. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Aditya Nugroho kembali hadir untuk menemani pagi Anda agar lebih berisi. Inilah Cakrawala. Pemirsa, kita awali rangkaian informasi pagi ini dengan sejumlah informasi viral di media sosial yang telah terkonfirmasi nyata adanya. Berikut ini nyata. Seorang wisatawan mengendarai sebuah sepeda motor yang diketahui merupakan motor sewaan. Sepeda motor diparkir dan ditinggalkannya di depan sebuah hotel di Jalan Raya Peti Tenget, Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali. Tidak beberapa lama, terlihat 2 WNA yang berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Melihat situasi sepi, salah satu dari mereka yang ternyata seorang warga negara asing turun mau mencuri sepeda motor. Aksi pencurian motor ini terekam kamera pengawas dan beredar di media sosial. Kasus ini sedang ditangani Polres Badung. Video selanjutnya komplotan emak-emak ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur yang meresahkan warga ditangkap polisi. 2 pelaku masing-masing SW 41 tahun dan EW 29 tahun warga desa Jati Alun-Alun, Prambon, Sidoarjo mengaku nekat melakukan aksi pembobolan rumah karena butuh uang untuk membayar utang pinjaman online dan rentenir di sekitar tempat tinggalnya. Ironisnya, aksi kedua pelaku ibu rumah tangga ini bukan yang pertama kalinya. Mereka sudah membobol rumah 4 kali di lokasi yang berbeda. Sekali membobol rumah, para pelaku bisa menggasak perhiasan, uang tunai serta kendaraan yang ditinggal pemiliknya di dalam rumah. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan serta sejumlah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Kita ke informasi lain, kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan kampus di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Asal api diduga dari pembakaran sampah yang merembet ke salah satu bangunan kampus Universitas Dayanu Iksanuddin. Area belakang kampus. Dalam video amatir yang sempat direkam warga, awalnya api terlihat membakar semak belukar kering yang berada di belakang kampus. Dalam waktu sekejap, api merembet ke salah satu bangunan kampus di Universitas Dayanu Iksanuddin di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bangunan terbuat dari material mudah terbakar. Kobaran api pun dengan cepat membesar. Kebakaran ini membuat panik para mahasiswa dan warga yang tinggal di sekitar kampus. Besarnya kobaran api juga sempat merembet ke salah satu rumah warga. Beruntung petugas damkar dengan cepat bertindak hingga api tidak sampai membakar seluruh bagian rumah. Diduga api berasal dari pembakaran sampah di belakang gedung kampus yang dipenuhi rumput dan belukar kering, sehingga dengan cepat api melalap bangunan kampus. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Hasil tes kesehatan akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Anies dan Muhaimin tiba di RSPAD sekitar pukul 7 pagi dan menyelesaikan tes kesehatan sekitar pukul 4 sore. Pemeriksaan kesehatan berlangsung selama 8 hingga 9 jam. Alhamdulillah semua rangkaian yang seharusnya selesai jam 5 telah selesai jauh lebih awal.
sehingga jam 4 sore kita sudah bisa keluar. Kami sampaikan apresiasi, terima kasih, dan mudah-mudahan dengan awalan yang baik ini proses-proses ke depannya menjadi makin baik lagi. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI Budi Sulistia mengungkapkan pihaknya akan langsung menyerahkan hasil tes kesehatan Anies Mohaimin ke Komisi Pemilihan Umum. Pemirsa, Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pengumuman tersebut dilakukan dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Golkar. Gibran hadir setelah beberapa waktu sebelumnya rapat pleno pertama Rapimnas Partai Golkar mengeluarkan keputusan mendukung baca pres Prabowo Subianto dan bacawa pres Gibran Rakabuming Raka untuk melaju dalam Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan keputusan mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres berdasarkan hasil pertemuan dengan Ketua DPD semalam yang sepakat memasangkan Wali Kota Solo itu dengan baca pres Prabowo Subianto. Dan tadi dalam rapat pleno pertama sudah diputuskan Partai Golkar mendukung bakal calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ketua Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Golkar meyakini Gibran merupakan sosok muda yang mampu mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Ia pun menyinggung sejarah Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia di usia 36 tahun. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menugaskan seluruh kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menjadi juru kampanye nasional Jurkamnas untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Instruksi tugas ini termasuk untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menugaskan seluruh kadernya, termasuk sejumlah kepala daerah untuk menjadi juru kampanye nasional, sekaligus menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di wilayah masing-masing. Tugas menjadi Jurkamnas dan jubir tersebut turut berlaku bagi putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution yang menjabat sebagai Wali Kota Medan. Seluruh kepala daerah muda yang juga kader PDI Perjuangan ditugaskan menjadi Jurkamnas Ganjar Mahfud MD tertuang dalam surat instruksi yang diterbitkan usai Ganjar Mahfud MD didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kamis kemarin. Jadi seluruh kepala-kepala daerah yang muda ini ditugaskan untuk menjadi Jurkamnas dan juga sekaligus juru bicara Ganjar Mahfud di wilayahnya masing-masing. Calon Presiden Ganjar Pranowo merespon soal penunjukan Gibran Rakabuming Raka sebagai juru kampanye pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar menyatakan Gibran sudah siap sejak dulu dan belum ada informasi pencabutan dukungan. Beliau sendiri dulu yang ngomong, bahkan pernah minta bareng saya, lalu saya ajak di Bogor, dan ada lari-lari sama saya, dan itu minta kapan lagi mas gitu. Jadi sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi ada mencabut dukungan atau tidak jadi ikut, belum ada sampai hari ini. Ya, penugasan sebagai Jurkamnas dan jubir pemenangan ini diberikan sebelum Partai Golkar mengusung putra sulung Jokowi, Gibran, menjadi bacawa pres, pendamping baca pres Prabowo Subianto. Jangan kemana-mana, Cakrawala akan hadir dengan kulineran segarnya rujak kuah pindang. Terima kasih Anda masih bersama Cakrawala. Pemirsa, warga Cilacap, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat bayi di dalam kantong plastik. Penemuan
Jasad bayi malang berjenis kelamin perempuan ini ditemukan warga dalam keadaan tali pusar masih menempel dan dibungkus kantong plastik berwarna merah. Sebelumnya warga melihat seorang wanita menaruh kantong plastik di depan sebuah toko. Ternyata saat dibuka, isi kantong plastik di dalamnya ada jasad bayi. Warga langsung melaporkan penemuan jasad bayi ini ke pihak kepolisian. Jasad bayi kemudian dibawa ke ruang jenazah Puskesmas Gandrung Mangu II. Dari hasil pemeriksaan polisi dan tim medis Puskesmas, diperkirakan bayi telah meninggal sekitar 8 hingga 12 jam dari ditemukannya jasad bayi. Kita ke kasus kriminal lain. Seorang bocah sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat melaporkan ibunya ke kantor polisi. Bocah ini kesal pada sang ibu hanya karena tidak dibelikan seekor burung merpati. Aksi bocah ini pun viral di media sosial. Viral video seorang bocah kelas 3 SD saat berada di Mapolsek Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Sang bocah melaporkan ibunya hanya karena tidak dibelikan seekor burung merpati seharga Rp100.000. Bocah berusia 9 tahun ini langsung mendapatkan sambutan dari Kapolsek Cibeber. Sambil sesekali mengajak bercanda dan bercerita, Kapolsek juga menasehati Rizam yang ditemani sang ibunda. Sang ibu membantah narasi putranya melaporkan dirinya ke polisi. Ia menjelaskan kedatangannya ke Polsek Cibeber karena anaknya menangis saat menunggu antrean di puskesmas dan meminta dibelikan burung merpati. Agar Rizam berhenti menangis, ibunya pun membawa sang anak ke Mapolsek Cibeber untuk meminta polisi menasehatinya. Kasus lainnya pemirsa, seorang ibu tega menikam anak kandungnya sendiri dengan menggunakan pisau dapur di kawasan Koja, Jakarta Utara. Jessie, ibu muda berusia 29 tahun ini langsung diamankan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Utara. Jessie melakukan aksi penusukan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun di rumah kontrakannya di Jalan Kompleks UK RT 03 RW 8, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Di ruangan berukuran 3 meter persegi inilah pelaku tega melakukan aksi kejinya dengan cara menikam korban dengan pisau dapur. Tikaman dilakukan berkali-kali. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku diduga mengalami depresi akibat pisah dengan suami dan kini hanya tinggal dengan kedua anaknya. Beruntung aksi keji pelaku langsung dipergoki Nita, warga setempat. Pas dia lihat saya juga udah tahu kan ada orang, harusnya dia berhenti dong, tapi cuma ngeliat saya doang, masih dilanjut lagi nusuknya. Langsung saya teriak, panggil suami saya. Suami saya lari, loncat, langsung nangkis tangan ibunya, langsung diambil pisaunya. Kalau kita nggak ambil, masih terus ditusukin terus itu. Warga juga menyampaikan Jessie merupakan orang yang sopan dan tertutup, namun kadang menjadi pemarah jika urusan anak. Nggak pernah cekcok, ya pokoknya lewat ya permisi. Sopan sih memang orangnya. Tapi kalau anak yang mau main sama anak saya selalu digentak, diomelin, tutup itu. Yang namanya anak kecil takut. Saat ini Jessie telah diamankan pihak kepolisian dan sedang menjalani tes kejiwaan. Sedangkan korban berinisial D dibawa ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan perawatan akibat tusukan yang dialaminya. Beralih ke informasi dari Gaza, Palestina. Selain terus membombardir Gaza, Israel yang sudah belasan tahun memblokade jalur Gaza juga mengurangi pasokan BBM ke Gaza. Akibatnya warga Gaza harus antre berjam-jam di SPBU demi membeli BBM dalam jumlah terbatas. Inilah antrean jeriken milik warga Gaza. Selain BBM, warga Gaza juga saat ini kekurangan pasokan gas untuk memasak dan air bersih. Banyak warga saat ini memasak menggunakan kayu bakar. Untuk mengatasi krisis air bersih, warga menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Israel memblokade jalur Gaza sejak 16 tahun lalu. Semua barang dan manusia hanya bisa masuk dan keluar Gaza atas seizin Israel. Sementara itu, pengungsi Palestina di wilayah Khan Younis, jalur Gaza bagian selatan berharap mereka mendapatkan keamanan di pengungsian. Kelompok pejuang Hamas membebaskan 2 sandera warga negara Amerika Serikat yang sempat mereka sandra selama pertempuran dengan Israel.
Lebih dari 1 juta warga Palestina di Gaza telah mengungsi ke selatan seusai Israel memperingatkan agar warga meninggalkan wilayah utara Gaza. Banyak warga yang sekarang berada di pengungsian di wilayah Khan Younis berharap agar tidak ada serangan militer apapun ke wilayah ini. Namun faktanya serangan udara militer Israel masih menyasar target yang berada di sekitar wilayah pengungsian Khan Younis. Bahkan ketika para pengungsi menuju tempat pengungsian, konvoi mobil mereka justru terkena serangan udara Israel. Hal ini membuat pengungsi khawatir bahwa tidak ada tempat yang aman di Gaza. Meski Israel telah mengizinkan masuk bantuan kemanusiaan, namun Israel membatasi jumlahnya. Perang Hamas dan Israel masih terus berkecamuk hingga saat ini. Israel masih membombardir wilayah jalur Gaza, sementara kelompok pejuang Hamas juga terus menembakkan roket ke wilayah Israel. Sementara itu, sebuah video yang dirilis kelompok Hamas ini menunjukkan momen saat 2 warga Amerika Serikat yang disandra dibebaskan pada 2 pekan setelah pertempuran berlangsung. Video ini diunggah di kanal Telegram Hamas pada Sabtu waktu setempat. Kedua sandra diidentifikasi bernama Judith Ranan dan anaknya Natalie Ranan. Mereka diserahkan ke anggota Palang Merah Internasional. Israel juga telah mengkonfirmasi bahwa kelompok Hamas telah membebaskan 2 sandra. Sementara itu, serangan udara Israel juga meluluhlantakkan sebuah bangunan gereja ortodoks di Gaza. 16 warga Kristen Palestina tewas akibat gempuran ini. Sebuah serangan udara Israel pada Kamis malam menghantam gereja Santo Porphyrios di jalur Gaza, menewaskan 16 warga Kristen Palestina. Gereja ini terletak di kota Gaza dan telah menjadi tempat berlindung bagi keluarga-keluarga Palestina yang kehilangan tempat tinggal mereka dalam perang yang sedang berlangsung. Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikelola Hamas mengatakan beberapa orang tewas dan terluka akibat ledakan tersebut, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Militer Israel menyebut telah menargetkan pusat komando Hamas di dekat gereja. Patriarki Ortodoks Yunani Yerusalem mengutuk serangan keji ini. Gereja ini adalah yang tertua di jalur Gaza, dibangun pada abad ke-12. Ledakan di gereja ini merupakan peristiwa terbaru dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Kita kembali ke tanah air. Pemirsa, aksi ikut-ikutan melukai diri sendiri secara disengaja atau trending self-harm barcode mulai merambah kalangan pelajar. Di Magetan, Jawa Timur, 76 siswi diduga menjadi pelaku aksi menyakiti diri sendiri ini. Berawal dari screening kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu, secara tidak sengaja petugas menemukan tanda-tanda kejanggalan pada lengan para siswi SMP negeri di Magetan. Tanda yang terlihat mirip seperti bekas luka sayatan benda tajam, seperti luka pada orang yang bunuh diri, menyayat nadinya dengan pisau atau benda tajam lainnya. Dari total siswi yang dilakukan screening, 76 siswi sekolah terungkap menjadi pelaku trending self-harm barcode yang memang sedang tren dilakukan anak muda. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat mengatakan, dari hasil konseling dari para pelaku self-harm tersebut, pemicunya ikut-ikutan serta adanya permasalahan keluarga atau pribadi yang mereka alami. Saat ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan bersama Dinas Pendidikan terus melakukan sosialisasi akan dampak bahayanya self-harm tersebut. Ya pemirsa, saatnya saya mengajak Anda menikmati sajian kuliner yang nikmatnya berbeda, hanya di Kulineran Cakrawala. Berikut ini dari Bali, ada sajian rujak yang bukan dengan bumbu kecap kacang pedas, tapi dengan kuah pindang. Penasaran bagaimana rasanya? Berikut MZ Ardiwinata dalam Kulineran. Kali ini saya akan coba untuk berburu kembali kuliner yang mungkin bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman kalau misalkan liburan ke Bali ya. Jadi ini sebuah kuliner yang bisa dikatakan sih ya anti mainstream lah. Namanya adalah Warung Dong Soka, kan warungnya menjual makanan-makanan khas Bali. Salah satunya yang terkenal itu adalah rujak kuah pindang. Oke dah, teman sekarang sudah sampai di Warung Dong Soka. Ini luar biasa, cukup jauh ya. Dari Kute kurang lebih sekitar 1 jam. Teman-teman,
ini dia nih, ya akhirnya menu yang saya pesan yang antaranya ada rujak kuah pindang. Sekali lagi, di balik buah-buahannya ada ubi, ada kedondong, ada timun juga. Agak aneh tapi gurih ya. Gurih, sedikit asin, tapi kalau misalkan kita makan rujaknya ataupun juga buahnya, sensasinya beda. Nah, jangan lewatkan sajian informasi terkini lainnya dan kulineran nikmat di Cakrawala esok pada pukul 7.30 pagi. Saya Aditya Nugroho pamit, selamat berakhir pekan, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.